Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadani dengan NIM 23105222002 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya berasal dari kelompok 92 Snapdragon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pandangan saya mengenai penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Belakangan ini semakin marak kita mendengar berita tentang penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual. Selain itu, berdasarkan data yang saya lihat, kejahatan seksual yang menggunakan platform digital sebagai medianya meningkat sebanyak 40%. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama yaitu penyebaran konten seksual yang dapat berupa foto, video, ataupun pesan antara korban dan pelaku yang mengandung unsur seksual. Yang kedua, penyuntingan dan penyebaran gambar yang mengandung unsur pornografi. Seperti yang kita tahu, banyak sekali teknologi yang berkembang belakangan ini. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa foto kita yang tidak ada maksud apa-apa dapat dibuat menjadi foto yang memiliki maksud negatif ataupun berbau pornografi. Ketiga, balas dendam dengan pornografi atau yang kita kenal juga dengan revenge porn. Untuk hal ini sendiri dapat melibatkan pihak yang memiliki relasi intim yang bertujuan mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, ataupun memperoleh keuntungan finansial dengan cepat yang akan digunakan nantinya untuk mengancam si korban. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan platform digital di bidang kejahatan seksual. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya hanya akan menjelaskan beberapa saja yang menurut saya merupakan hal paling utama sebagai faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan sosialnya. Misalnya dia dibesarkan di lingkungan yang negatif, maka ia akan tumbuh sebagai pribadi yang negatif pula. Itu juga akan terjadi dengan gimana cara dia menyikapi sesuatu. Bisa saja di lingkungannya hal-hal berbau pornografi ataupun berbau seksual itu merupakan hal-hal yang sudah biasa. Jadi dia menanamkan itu di pikirannya. Yang kedua, yaitu keinginan untuk mendominasi orang lain. Bisa saja dia itu ingin diakui, ingin dianggap hebat, atau selanjutnya yang ketiga yaitu dendam pribadi. Dia melakukan kejahatan seksual ini memang karena memiliki dendam tertentu kepada korbannya. Hal itu tentu sangat kita sayangkan. Keempat, mencari keuntungan dengan cepat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan ancaman. Mungkin juga ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari pelaku, sehingga ia memilih untuk melakukan pengancaman kepada korbannya dengan menggunakan hal-hal berbau pornografi yang berkaitan dengan si korban. Yang terakhir, saya akan memberikan pandangan saya mengenai bagaimana caranya agar terhindar atau bagaimana caranya kita mencegah diri kita dari penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual ini. Yang pertama yaitu kita harus bijak bermedia sosial. Seperti yang sudah kita tahu, media sosial merupakan hal yang pasti dimiliki oleh setiap orang pada zaman ini. Karena itu kita harus bijak karena kita tidak tahu siapa saja yang bisa mengakses apapun yang kita posting ke media sosial. Jadi diharapkan teman-teman sekalian dapat bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya yang kedua, kita harus menjaga batasan dengan orang yang tidak terlalu akrab atau tidak terlalu kita kenali. Kita harus tahu informasi apa saja yang dapat kita bagikan dengan orang yang kita akrab, yang tidak akrab, ataupun tidak dikenal. Kita harus bisa membedakan batasan-batasan ini. Selanjutnya, kita bisa memisahkan hal mana yang patut dibagikan publik atau hal mana yang tidak patut dibagikan ke publik. Dan jika teman-teman terlanjur menjadi korban dari kejahatan seksual ini, teman-teman bisa yang pertama yaitu menyimpan bukti-bukti yang ada dan jangan menghapus bukti-bukti yang ada itu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melaporkannya ke pihak berwajib dengan mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Lalu yang ketiga, teman-teman jangan takut kepada pelakunya karena kita pasti akan dapat keadilan jika kita memiliki bukti-bukti yang kuat. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan jika teman-teman memiliki ide lain ataupun memiliki